Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damkilan Kurniawan dengan NIM 2022-249. Kemudian teman saya. Nama saya Rahman Hidayat dengan NIM 2022 belakang NIM 088. Di sini kita akan menjelaskan kudeta militer Myanmar dan dampak hukum internasional melalui perspektif Konvensi Jenewa. Tujuan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang diampu oleh Miss Septiva Leliano Ceria. Di sini saya akan membahas isu-isu global yang penting dan seringkali penuh dengan tantangan besar. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat tragis namun penting, yaitu kudeta militer Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021 dan dampaknya terhadap hak asasi manusia serta bagaimana hukum internasional terutama Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi tersebut. Topik ini mungkin sangat bagus juga, sangat memperhatikan yang mana kudeta Myanmar ini banyak berdampak buruk tidak hanya bagi negara itu sendiri tapi juga bagi kawasan regionalnya juga dunia internasional. Nah, yang mana di sini kita akan membahas bagaimana militer Myanmar setelah menggulingkan pemerintahan sipil yang sah menggunakan kekerasan yang luar biasa terhadap rakyat mereka sendiri seperti demonstran, anggota oposisi, juga ada kelompok etnis yang sudah yang lama terpinggirkan gitu seperti Rohingya. Nah, juga tentu saja kita akan melihat apakah tindakan mereka ini melanggar hukum internasional yang mana terkhusus pada Konvensi Jenewa keempat. Nah, yang mengatur pelindungan orang sipil dan konflik. Kudeta ini terjadi setelah pemilu yang berlangsung pada November 2020, di mana Partai Aung San Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi NLD memenangkan suara dengan sangat besar. Tetapi militer Myanmar mengeklaim bahwa pemilu tersebut penuh dengan kecurangan meski tidak ada bukti yang meyakinkan. Pada 1 Februari 2021, mereka mengambil alih kekuasaan, menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan banyak pemimpin lainnya. Tentu saja ini memicu protes besar-besaran di seluruh masyarakat di Myanmar, yang mana orang-orang turun ke jalan untuk menuntut pengembalian pemerintahan yang sudah sah. Nah, disinilah kita mulai melihat dampak dari kekerasan yang diterapkan oleh militer Myanmar. Mereka ini tidak segan-segan untuk menanggapi protes damai dengan kekerasan yang brutal, yang mana mereka menggunakan peluru tajam, gas air mata, terus ada bahkan senjata yang berat. Nah, juga mereka banyak orang yang di sini ini dalam kudeta Myanmar ini banyak orang yang tewas dalam protes ini, dan juga ribuan orang lainnya yang terluka atau ditangkap. Nah, ini benar-benar sangat memperhatikan dalam situasi seperti ini. Dan pastinya itu kan masuk ke semua pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia kan ya? Ya, betul. Nah, di sini Konvensi Jenewa keempat mulai masuk sebagai acuan hukum internasional yang melindungi warga sipil dalam situasi semacam ini. Konvensi Jenewa 4 mengatur bahwa orang yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti warga sipil atau demonstran harus diperlakukan dengan manusiawi dan dilindungi dari kekerasan yang tidak perlu. Jelas bahwa dalam konteks Myanmar ini, tindakan militer ini melanggar prinsip dasar dari konvensi tersebut. Betul itu yang mana misalnya di pasal Konvensi Jenewa keempat, pasal 3 di Konvensi Jenewa keempat ini yang menyebutkan bahwa sangat jelas dalam konflik bersenjata non internasional yang kita lihat di Myanmar,
orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran harus diperlakukan dengan kemanusiaan. Nah, terus di pasal 3 ini juga mengatur bahwa kekerasan terhadap terhadap yang hidup atau tubuh martabat manusia seperti penyiksaan atau Pemerkosaan. Pemerkosaan, termasuk perlakuan yang kejam, juga bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dilarang. Nah, jika kita melihat laporan-laporan yang sudah ada, banyak pengunjuk rasa yang ditembak mati di sini. Nah, ada yang ditembak mati, ada yang dipukuli, bahkan ada yang disiksa oleh pasukan militer Myanmar itu sendiri. Nah, itu adalah pelanggaran yang sangat jelas terhadap pasal ini. Itu itu pelanggaran yang gimana ya, dibilang sangat serius lah. Betul, sangat serius ini. Yang dalam laporan yang diterbitkan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International, banyak sekali cerita tentang penyiksaan terhadap para demonstran yang ditahan. Ada yang disetrum, dipukuli, bahkan dipaksa untuk mengaku melakukan tindakan yang mereka tidak lakukan. Jadi jadi mereka tuduhan gitu. Betul. Penyiksaan seperti ini jelas melanggar pasal 3 yang melarang perlakuan kejam terhadap mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Betul itu, Dam. Dan yang lebih memperhatikan lagi, banyak laporan juga yang mengungkapkan bahwa kelompok etnis Rohingya ini yang sudah lama terpinggirkan dan menjadi korban kekerasan sejak tahun 2017 malah semakin terpinggirkan setelah kudeta Myanmar ini. Nah, militer Myanmar ini tampaknya semakin manfaatin situasi yang mana melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap etnis Rohingya ini jadi gimana ya? Berarti ya intinya sangat-sangat berkaitan sama Konvensi Jenewa keempat. Betul, sangat erat lah pokoknya. Yang mana di konvensi ini memberikan perlindungan kepada mereka yang mana terancam oleh pengusiran atau pengusiran paksa atau kekerasan. Ya, pokoknya pasal 49 Konvensi Jenewa keempat memang mengatur bahwa pengusiran paksa warga sipil dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Tapi kita tahu bahwa pengusiran paksa terhadap Rohingya sudah terjadi sejak tahun 2017. Betul, tahun 2017 pengusiran. Dengan meningkatnya ketegangan setelah kudeta, ada kemungkinan bahwa mereka kembali menjadi target kekerasan militer. Dan itu adalah pelanggaran berat terhadap pasal 49 yang menekankan pentingnya melindungi warga sipil dari pengusiran atau pemindahan paksa. Betul itu juga apalagi ini jika kita melihat di pasal 27 di Konvensi Jenewa keempat, yang menyatakan bahwa warga sipil yang berada di bawah kendali pihak yang berperang atau harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari kekerasan dan ancaman. Nah, dengan adanya laporan-laporan penyiksaan, pembunuhan, juga perlakuan kejam terhadap warga sipil yang mana tidak terlibat dalam pertempuran ini, kita juga jelas melihat bahwa adanya pelanggaran terhadap pasal tersebut. Nah, di pasal ini menekankan bahwa orang yang tidak terlibat dalam konflik ini harus dilindungi dan militer Myanmar ini harus jelas gagal dalam memenuhi kewajiban ini. Ya, itu benar-benar situasi yang sulit meskipun banyak tekanan internasional ya dari PBB, negara-negara barat, bahkan dari negara-negara ASEAN. Militer Myanmar tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mau mengakhiri kekerasan ini. Iya, nggak mau, kayak mereka tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka itu tetap mertahanin kekuasaan mereka meskipun ada banyak kecaman dari dunia internasional. Bahkan beberapa negara seperti Cina, Rusia, tampaknya memberikan dukungan terhadap junta militer yang membuat posisi Myanmar itu makin berat, makin sulit gitu loh. Di sinilah hukum humaniter ini menjadi sangat penting, yang mana meskipun Myanmar dan negaranya mengakui sepenuhnya dalam
Mahkamah Pidana Internasional. Nah, ya Mahkamah ICC. Pidana, ya ICC apa mereka dia mendapat tekanan internasional, dia apa bisa terus mendorong perubahan. Nah, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa lainnya yang telah memperlakukan sanksi ekonomi terhadap militer di Myanmar, meskipun dampaknya masih terbatas. Namun menurut aku ini namanya langkah-langkah tersebut perlu diperkuat dan juga harus ditegaskan, juga ditargetkan, terutama dengan adanya bukti-bukti yang jelas tentang pelanggaran berat dan terhadap hak asasi manusia ini lah. Ya, setuju sih yang barusan kamu bilang itu. Soalnya kan dunia internasional itu kan harus lebih tegas dalam menanggapi pelanggaran ini kan. Mahkamah Pidana Internasional bisa aja melakukan penyelidikan dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ini seperti pemimpin militer Myanmar harus dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, PBB juga harus lebih aktif untuk mendorong penyelesaian politik yang mengedepankan hak-hak rakyat Myanmar dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung. Misalnya dengan membentuk mekanisme internasional untuk mengawasi pelaksanaan Konvensi Jenewa dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Nah, dan bukan hanya sanksi atau tekan diplomatik di sini. Kita juga harus memberikan dukungan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Rakyat Myanmar yang terdampak ini. Nah, juga ada banyaknya pengungsi, korban yang terluka dan mereka yang terpaksa melarikan diri ke negara-negara lain atau negara tetangga kita seperti Thailand, Indonesia, Bangladesh dan yang lainnya. Nah, bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan, perlindungan hukum sangat diperlukan ini. Yang mana juga ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat global untuk membantu mereka yang menderita akibat kekerasan ini. Ya, pokoknya dari sini ya semoga ada lebih banyak kesadaran internasional lah dan tindakan konkret untuk membantu rakyat Myanmar serta menghentikan kekerasan yang merusak kehidupan mereka. Kita semua itu harus mastiin bahwa Konvensi Jenewa 4 itu bukan cuma teks hukum gitu loh, tetapi juga bisa bisa menjadi pedoman yang benar-benar diterapin ya, bukan cuma sekedar dilihat doang. Pokoknya bisa diterapin dengan serius untuk melindungi hak dasar mulia. Nah teman-teman, segini saja diskusi dari kita berdua tentang kudeta Myanmar, juga dampak dari pelanggaran hukum internasional ini dalam konteks Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Di sini mari kita terus menyuarakan keadilan untuk rakyat Myanmar. Sekian saja dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.